warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Habibah Zahra. Kali ini saya akan membahas tentang Basic Configuration Cisco. Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi jaringan komputer buatan Cisco System yang memungkinkan pengguna untuk membuat topologi jaringan, mengkonfigurasi perangkat seperti router dan switch, serta mensimulasikan lalu lintas data secara virtual tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Lalu, Cisco Packet Tracer terdapat fitur utamanya. Yang pertama, ada simulasi real time dan mode simulasi, yaitu perangkat merespon langsung seperti jaringan asli di dunia nyata. Sedangkan mode simulasi, Anda bisa menghentikan waktu dan melihat perjalanan paket data langkah demi langkah. Yang kedua, beragam perangkat virtual Cisco, routing dan switching, menyediakan berbagai model seperti router, switch, dan hub asli Cisco. Lalu ada keamanan, memiliki perangkat firewall, dan titik akses nirkabel. Lalu ada end device yang menyediakan PC, laptop, server, printer, dan smartphone. Yang ketiga ada dukungan protokol jaringan luas, ada IP address, mendukung IPv4, IPv6, DHCP, NAT, dan subnetting. Lalu ada routing, mendukung protokol dinamis seperti OSPF, EIGRP, dan RIP. Lalu ada switching yang mendukung VLAN, Spanning Tree Protocol, dan Ethernet Channel. Yang keempat, ada integrasi Internet of Things. Ada sensor dan aktuator yang menyediakan komponen pintar seperti sensor suhu, lampu, dan motor. Lalu ada pemrograman. Anda bisa menulis kode Python atau JavaScript untuk mengontrol perangkat IoT tersebut. Yang kelima, ada multi-user dan kolaborasi. Koneksi jarak jauh memungkinkan beberapa pengguna menghubungkan lembar kerja paket tracer mereka melalui jaringan lokal atau internet untuk bekerja sama. Di dalam Cisco Packet Tracer terdapat berbagai macam perangkat. Yang pertama ada router, perangkat yang menghubungkan jaringan berbeda dan merutekan paket data antar jaringan, memiliki fungsi routing dan firewall. Yang kedua ada switch, perangkat yang menghubungkan perangkat dalam jaringan yang sama, meneruskan data ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC. Yang ketiga ada PC atau end device, perangkat akhir seperti komputer, laptop, atau server yang menjadi sumber atau tujuan data dalam jaringan. Lalu ada Cisco CLI. Apa sih Cisco CLI itu? Yaitu antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk mengonfigurasi, mengelola, dan memantau perangkat jaringan Cisco seperti router dan switch. Cara masuk CLI, yang pertama, klik perangkat di paket tracer, lalu pilih tab CLI, atau klik ikon terminal. Struktur komen dasar, komen, parameter, option. Setiap komen memiliki format spesifik dan bisa memiliki parameter opsional. Mode pada Cisco CLI, user exec mode. Mode dasar untuk komen monitoring, dengan prompt router dengan tanda panah ke kanan. Hanya bisa menjalankan komen dasar. Lalu yang kedua ada privilege exec mode. Mode untuk komen lanjutan. Cara masuknya dengan mengetik enable dengan promptnya router tanda pagar. Bisa menjalankan command show. Lalu ketiga ada global configuration mode. Mode konfigurasi global masuk dengan configure terminal. Promptnya router dalam kurung config dan tanda pagar. Bisa mengubah setting sistem. Lalu yang terakhir ada interface configuration mode. Mode konfigurasi interface. Cara masuknya dengan mengetik interface dalam kurung nama. Lalu untuk promptnya router dalam kurung config if tanda pagar.
bisa mengkonfigurasi IP dan port. Ada 6 basic command configuration. Yang pertama, enable, untuk masuk ke privilege exec mode. Yang kedua, configure terminal, untuk masuk ke global configuration mode. Yang ketiga, ada hostname, untuk mengubah nama perangkat. Yang keempat, ada interface, untuk masuk ke interface configuration mode. Lalu ada IP address, untuk memberikan alamat IP beda interface. Dan terakhir ada no shutdown, untuk mengaktifkan interface. Selanjutnya ada konfigurasi jaringan sederhana. Yang pertama, pasang perangkat. Masukkan 1 switch dan 2 PC ke lambar kerja paket tracer. Kedua, hubungkan kabel. Hubungkan kedua PC ke switch menggunakan kabel copper strike through. Tunggu hingga titik indikator kabel berubah dari orange menjadi hijau. Yang ketiga, isi IP address. Klik PC 0, lalu buka desktop, lalu ke IP configuration, lalu isi IP dengan IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu klik PC 1, buka desktop, lalu ke IP configuration, isi IP dengan IP 192.168.1.2 dengan subnet mask yang sama seperti tadi. Lalu yang keempat, tes koneksi. Buka PC 0, lalu masuk ke command prompt, ketik ping 192.168.1.2, lalu tekan enter. Sukses jika muncul tulisan reply from. Lalu ada verifikasi dan testing dengan beberapa metode. Pertama, metode CLI, yaitu mengetik perintah ping dengan IP tujuan pada PC pengirim. Koneksi sukses ditandai dengan status reply. Yang kedua, metode grafis atau PDU atau envelope, yaitu dengan cara mengklik ikon amplop dari PC pengirim ke penerima. Status sukses ditandai dengan tulisan successful di pojok bawah. Yang ketiga, ada metode animasi atau simulation mode, yaitu dengan melihat pergerakan visual paket data yang mengalir melalui kabel dan perangkat secara real time. Jadi kesimpulannya, Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi jaringan gratis yang digunakan untuk merancang, mengonfigurasi perangkat, dan menguji jaringan secara virtual tanpa alat fisik. Penggunaannya sangat mudah, cukup dengan memasang perangkat, menghubungkannya dengan kabel yang sesuai, mengisi IP address, dan melakukan verifikasi koneksi menggunakan perintah ping. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita tambahkan router. Di sini saya memakai PT router ya. Lalu kita tambahkan switch, memakai yang PT juga. Lalu tambahkan access point. Nah, lalu kita pakai kabel yang ini ya. Nah, ini kan masih merah ya. Lalu kita klik routernya, lalu ke mode CLI dan ketik N, lalu enter. Lalu kita ketik kita enter dulu, lalu kita ketik N. Setelah itu kita enter lagi, kita ketik conf t, lalu kita enter lagi. Setelah itu kita kasih hostname ya, ketik hostname. Untuk hostname-nya bebas ya, bisa memakai nama kalian. Lalu kita enter lagi. Setelah itu kita kasih password ya, agar tidak ada yang bisa masuk ke jaringan ini. Kita ketik ena secret. Bebas ya untuk passwordnya. Di sini saya akan pakai 9, 10, 11. Lalu enter lagi. Setelah itu kita ketik in fa 0/0. Lalu enter lagi. Lalu ketik no shutdown atau no shut aja. Kita singkat ya. Lalu enter lagi. Setelah itu kita ketik IP address. Tambahkan IP address ya. Untuk IP-nya kita memakai
255.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita pergi ke access point, lalu ke mode CLI, lalu ketik N. Nah, setelah seperti ini kita ketik enak, enter, lalu const, enter. Setelah itu kita masukkan hostname ya, yang sama seperti tadi. Enter lagi. Setelah itu kita ketik int flan 10, lalu enter lagi. Setelah itu kita tambahkan IP address yang sama seperti tadi, 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu enter. Nah, setelah itu kita pergi ke router lagi dan mengetik int fa 0/0 lalu dot 1 key 10, enter. Oke teman-teman, jadi tadi ada sedikit kesalahan. Harusnya kita mengetikkan ini dulu, interface 0/0 lalu titik 10, lalu enter. Nah, setelah itu baru kita ketikkan encapsulation. Bentar guys, kita enter dulu. Lalu kita ketik encapsulation dot 1 key 10, lalu enter. Nah, lalu kita masukkan IP address dengan IP address yang sama seperti tadi, lalu dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, sudah deh, beres. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata atau kekurangan karena saya masih belajar. Terima kasih semuanya sudah menonton.